kepada bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syu'i indallahi Allah isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffata kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan kami. Semoga yang membaca dan mendengar selanjutnya kata sambutan oleh Ibu Rahmadona selaku Kaprodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih anakku Widya Akma Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan pada Allah karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan terutama kesehatan untuk bisa mengikuti acara kajian imtak yang disponsori atau dilaksanakan oleh HMJK, Himpunan Mahasiswa Jurusan Kebidanan. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kita ucapkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan. Baik, anak-anakku semua, ini ada anak tingkat 1, 2, dan 3 berarti ya untuk kebidanan. Ibu juga akan mengucapkan terima kasih atas panitia yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini sangat diapresiasi karena kita memang untuk bulan tahun baru Islam kita bisa mengingatnya sebagai bentuk titik balik atau titik awal kita untuk berbuat lebih baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Maulana Kohar. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk mengisi acara dari anak-anak kami mahasiswa kebidanan ini, dan ibu-ibu dosen mungkin yang hadir pada siang hari ini ya. Baik, sesuai dengan yang disampaikan oleh MC tadi bahwa tema kita di sini adalah momen yang terbaik ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan tahun baru di tahun Hijriah, tahun baru Islam. Dan seperti halnya tahun baru Masehi, biasanya kita akan merewind lagi ya, rewind apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita alami
setahun sebelumnya, bahkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, di bulan Muharram ini diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya, berubah menjadi lebih baik sesuai dengan topiknya. Bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan untuk berbuat dosa atau menzolimi diri kita dari berbuat dosa. Bulan ini sangat-sangat penting ya untuk diperingati supaya ini jadi titik awal kita menjadi titik nol lagi untuk merefresh atau mungkin merewind apakah tahun-tahun sebelumnya ada kesalahan yang kita buat ya, atau ada hal-hal yang harus kita perbaiki terutama dalam kualitas keimanan kita. Nah, Ibu harapkan dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan pencerahan nih dari Bapak Ustadz Maulana Kahar tentang apa itu bulan Muharram ya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap untuk seterusnya dengan harapan kita akan menjadi individu yang lebih baik, kita menjadi individu yang lebih bertakwa, lebih meningkatkan iman dan takwa kita, lebih meningkatkan kepedulian kita kepada sesama, ya, terutama dalam masa-masa yang mungkin setahun 2 tahun ini kita dituntut untuk lebih banyak berkorban jiwa dan raga. Baik, tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya anak-anak semua, tapi ucapan terima kasih kepada anak-anak semua dan juga kepada Bapak Ustadz yang bisa hadir menemani kita untuk mengkaji lagi keimanan kita untuk kedepannya yang lebih baik. Baik, akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ramadona. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Maulana dan akan diakhiri dengan doa bersama. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi ja'ala fi syahril muharram ja'ala siyam ja'ala syahril hurum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bersama berkumpul ya, bermuwajahah walaupun tidak langsung bertatap muka, namun Allah hadirkan kita melalui lewat layar kaca handphone kita. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita memutuskan tali silaturahmi kita antar sesama, terutama umat Islam yang satu keimanan. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa memahami, mengetahui ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan pada saat ini. Berkat beliaulah kita bisa melihat cahaya yang terang benderang yang bisa kita lihat melalui pandangan mata kita. Namun tidak lupa kita bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ramadona MKep yang sudah hadir, yang sudah mengizinkan saya juga agar bisa mengisi di salah satu kajian di 1 Muharram ini untuk Poltekkes, dan teman-teman sekalian, semoga Allah kasih kesehatan, Allah beri kesehatan bagi diri kita. Alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu.
ya kepada teman-teman dan ibu mungkin belum ada kenal atau pernah kenal atau pernah dengar nama atau sebagainya. Nama Maulana Kahar ya, karena tidak terlalu juga sih sebenarnya. Saya kaget juga dapat info suruh ngisi di Poltekkes karena saya tidak biasa ngisi. Dia izinkan untuk mengisi di Poltekkes. Dan masih anak-anak juga, Bu. Mungkin saya juga kalau di studi juga saya masih mahasiswa ibu seperti itu. Karena saya sudah terlalu jauh. Saya masuk kuliah itu 2016. Ya masih anak-anak lah. Ya, masih anak-anak. Allah izinkan juga. Kemudian tidak lupa kemungkinan juga bahwa saya ini harus minta ajar sama ibu, bukan berarti menggurui atau mengasih ilmu sama teman-teman semuanya. Baik. Mengenai bulan Muharram, ya, mulai bulan Muharram kita sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Ya, tema pun sangat luar biasa. Temanya sangat luar biasa, menambah keimanan, ya, menjadi pribadi yang baik melalui peristiwa-peristiwa, kisah-kisah Muharram untuk menjadikan kita lebih baik ke depannya. Nah, Muharram ini kan sebenarnya adalah bulan-bulan mulia. Bulan Ashhurul Hurum, ada bulan-bulan haram yang dimana dikatakan ibu tadi kita tidak boleh melakukan maksiat di dalamnya, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik di dalamnya itu. Nah, bulan haram ini ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Yang di awal bulan Muharram, ya, kemudian di tengah ada bulan Rajab, kemudian di akhir ada bulan Zulhijjah. Nah, itu bulan-bulan haram. Di awal tahun, di tengah tahun, dan di akhir tahun. Alhamdulillah pergantian tahun ini kita di bulan Hijriyah itu di tahun Hijriyah maksudnya, di tahun Hijriyah itu pergantian itu maghrib. Nah, teman-teman mungkin tak tahu nih, ketika pergantian tahun kita mengikut tanggal Masehi 00.00 WIB baru kita rayakan. Padahal kita harus lupakan itu. Kita harus lupakan itu karena tanggal itu seharusnya Hijriyah. Seharusnya kita Hijriyah kita utamakan. Sama juga teman-teman, lahirnya tanggal berapa, itu harus dikaitkan dengan tanggal Hijriyah juga. Misal saya tanggal 24 Zulkaidah 1400 berapa? Lupa ya. Itu harus kaitkan baru tanggal kita lahir yang asli Masehi. Begitu juga anak kita lahir. Tuliskan dulu nama tanggal itu beserta tahun Hijriyah baru tanggal Masehi. Sekarang tidak. Juga menikah. Sekarang sibuk menikah tunangan mencari tanggal baik, tanggal bagus, tanggal cantik katanya kan. Kita harus nyari juga tanggal cantiknya di tahun Hijriyah. Jangan tanggal cantik saja di bulan Masehi, di tahun Masehi. Tahun Masehi ini baru datang ini, Bu. Baru datang juga. Karena dengan Yahudi ya, pergantian itu. Maka kita harus biasakan anak-anak kita, teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita, bahkan diri kita sendiri kita harus ingatkan Hijriyah itu. Dan kita pun pernah bertanya kepada teman-teman kita, banyak sekali sebutkan ya, kita sebutkan contoh, kita tolong sebutkan bulan-bulan Islam. Banyak sekali tak tahu. Mungkin saya ketanyakan teman-teman yang di sini, ada juga tak tahu. Coba sebutkan 12 bulan Islam. Nah, misalnya. Banyak juga tak tahu. Tapi kalau disuruhkan, coba bulan sebut. Nah, pahamlah. Januari, Februari, Agustus. Coba sebutkan bulan-bulan Islam. Banyak yang tidak tahu. Sebagian. Ada yang tahu, alhamdulillah. Nah, melalui Muharram, pergantian tahun itu, di saat pergantian tahun itu kita harusnya maksimal detik-detik ya. Detik-detik pergantian tahun Muharram itu adalah asar menjelang maghrib. Karena tahun Hijriyah itu bergantinya saat maghrib. Nah, bukan 00.00 WIB bukan, tetapi maghrib 18:16 azan berkumandang itu sudah berganti bulan berikutnya, tahun berikutnya. Nah, amalan-amalan kita itu apa gunanya? Jika kita membuat amalan ba'da asar kemarin misalnya 1442 Hijriyah di bulan Zulhijjah ya, amalan kita ba'da asar sampai menjelang maghrib kita lakukan berzikir kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tidak melakukan maksiat sama Allah, insyaallah
Insya Allah kita akan di tahun depan akan jadi lebih baik. Itu namanya bitafaulan. Bitafaulan. Bitafaulan itu adalah yang mengikuti hal kebaikan agar ke depannya kita menjadi lebih baik. Bahkan guru mulia Al-Habib Abuya Said Al-Maliki Al-Hasani bin Abbas Al-Hasani itu beliau menyuruhnya untuk akhir-akhir tahun nyuruh meminum susu dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Susu putih. Kenapa Ustaz? Kalau bisa susu putih, itu kan tak boleh begini, ada syirik lah. Tidak. Itu namanya tafaulan. Tafaulan itu agar memberi kebaikan terhadap apa yang kita lakukan. Contoh, susu putih itu kan warnanya putih. Kita niat karena Allah Subhanahu wa taala meminum air susu itu menjelang akhir tahun agar kita, perbuatan kita tidak kotor, bersih seperti susu itu. Itu namanya tafaulan. Tak ada susu Ustaz, macam mana kalau kopi? Berarti warna hitam berarti kopinya. Takutnya hitam pula masa depan kita, tahun besok akan hitam. Jadi tafaulan itu mengikuti apa yang kita lakukan itu baik, maka ke depannya baik. Bukan susu aja. Berzikir misalnya, menjelang maghrib itu. Ini pergantian tahun nih. Kalau kita berzikir insya Allah di tahun 1443 Hijriah itu kita akan jadi lebih baik. Tapi kalau detik-detik pergantian tahun, nampaknya nih pada asalnya aku jalan sama cowok aku nampaknya nih. Pas detik-detik pergantian tuh. Kenapa pula jalan sama cowok misalnya kan? Mungkin dah nikah. Kita husnuzon aja. Aku nampak macam si A saat lewat di situ. Sama cowok dia. Padahal pergantian tahun nih pada asar nih. Kan? Mungkin sama suaminya misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak, jika dia melakukan kemaksiatan detik-detik pergantian tahun itu, nongkrong tak jelas sampai maghrib tinggal, asar tinggal, di tahun yang 1443 Hijriah itu, dia akan seperti itu juga. Nah, kita kemarin itu detik-detik pergantian, begitu maghrib berkumandang, apakah kita melakukan kemaksiatan, apakah kita melakukan kebaikan? Kalau kita melakukan kebaikan, karena Allah SWT menjelang detik pergantian tahun yang akan datang itu, insya Allah akan menjadi lebih baik ke depannya nanti. Di tahun ini, di tahun 1443 Hijriah. Tapi kalau melakukan kemaksiatan, habis asar itu kita jalan-jalan, di Tugu Provinsi, sampai maghrib tinggal, baliknya Isya. Padahal itu malam-malam puncak itu. Malam Muharram, yang harus ada amalan di situ. Bukannya baca Yasin, bukannya ngaji, tapi malah jalan-jalan yang tak jelas. Tapi itulah bisa lakukan, maka keburukan juga dia dapat. Tapi kalau dia mengisi dengan Yasin, mengisi dengan Qiyamul Lail, mengisi detik-detik bergantian tahun dengan zikir, maka insya Allah akan di tahun ini akan menjadi lebih baik. Jelas ya suara saya ya? Jelas, Pak. Oke. Itu masalah pergantian tahun atau tafaulan. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini ketika detik-detik pergantian tahun kemarin melakukan kebaikan dan Allah izinkan diri kita di tahun ini menjadi lebih baik. Kalau gimana Ustaz? Detik-detik kemarin tuh saya jalan pula sama cowok saya. Macam mana tuh ya? Saya ini pula Ustaz, nongkrong pula ngopi sampai maghrib tinggal, isya tinggal. Macam mana tuh ya? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini agar lebih baik lagi, maka tinggalkan semua itu. Tinggalkan semuanya itu, kita jadikan diri dulu. Ini nasihat ini untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Nah, itu salah satu awal masuk kita bulan Muharram, lakukan baik akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, masalah peristiwa-peristiwa Muharram sangat banyak sekali. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Surat yang dari Abu Musa al-Asy'ari ini tidak tertulis tanggal. Dapat diterima oleh Umar bin Khattab. Khalifah keberapa? Umar bin Khattab itu khalifah ke? Ada bisa jawab? Supaya ada interaksi antara kita. Takutnya dia rupanya ini. Ada yang tahu Khalifah Umar khalifah keberapa? Kedua.
Khalifah ke? 2. Khalifah kedua. Ya, nanti hadiahnya bisa minta di sama panitia ya. Oke. Umar bin Khattab itu khalifah kedua. Ketika dapat surat dari Abu Musa al-Asy'ari, tidak ada tanggal. Tanggal tak ada, bulan tak ada, waktu tidak ada. Bagaimana nih menetapkan surat ini? Tak ada tanggal di situ. Kemudian bingung nih Umar. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, maka kita buatkan aja tanggal di sini sesuai dengan hijrahnya Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah, yakni di detik 1 Muharram. Ya, hijrahnya Rasulullah di detik Muharram. Itu Rasulullah. Maka dibuatlah tanggal itu sesuai dengan tahun baru Islam. Nah, peristiwa-peristiwa mengenai Muharram ini, Rasulullah SAW itu lahir di Mekah, ya, lahir di Mekah, kemudian meninggal di Yasrib. Di mana Yasrib itu? Ya, di Madinah Al-Munawwarah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menangis ketika itu saat lahir. Andaikan saja aku tidak meninggalkan, andaikan saja, kata Rasulullah, andaikan saja aku tidak diperintahkan untuk hijrah meninggalkan Mekah ini, maka aku akan meninggal di Mekah. Itu saking rindunya, saking sayangnya Rasulullah terhadap negeri ini. Nah, termasuk kita juga. Nah, yang sayang dengan negeri kita, ya, semoga negeri kita ini dijaga oleh Allah. Negeri kita ini tidak ada pepercahan di antara kita. Karena sayang, sebentar lagi ulang tahunnya, gitu kan. Nah, ketika Rasulullah hijrah meninggalkan Mekah, itu Rasulullah tak pergi main sembarang-sembarang aja. Harus ikut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali, ada sahabat-sahabat lainnya. Menunggu Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan kita hijrah nih? Nunggu siapa nih? Lama betul nih. Rupanya Rasulullah menunggu perintah Allah yang dimana di situ yakni ketika 1 Muharram ini. Nah, perintah Allah 1 Muharram. Pemindahan tahun ini. Nah, saking nggak sabarnya, Umar pergi duluan. Sahabat-sahabat pergi duluan. Sahabat-sahabat lain pergi duluan. Yang setia menemaninya siapa? Adalah Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Yang setia menemani Rasulullah SAW. Ikhtiyarun shadiq, ya. Ikhtiyarun shadiq qabla tariq. Usaha kita mencari teman sebelum berjalan. Ikhtiyarun shadiq, ini bisa bikin story juga nih. Ikhtiyarun shadiq qabla tariq. Itu pepatah Arab mengatakan, kita ini sebetulnya usaha dulu mencari kawan sebelum mengajak jalan. Jangan ajak-ajak kawan sembarangan baru jalan. Rupanya kawan itu tak baik. Dia ajak jalan kemana nih? Nah, makanya ikhtiyaru shadiq qabla tariq. Usahanya kita untuk mencari kawan dulu baru berjalan. Jangan sembarangan cari kawan ajak jalan. Ayolah ikut aku, tak ada kawan nih gini. Aku jalan, rupanya kawan tuh, kesempatan aku nak ngurak dia nih. Nah, kesempatan aku nih nak manfaatkan dia nih, kata kawan tuh. Kesempatan aku nih, rupanya kawan tuh tak baik. Kita yang celaka. Makanya cari kawan dulu yang baik, baru kita ajak dia jalan. Menuntun kita ke dalam kebaikan, menuntun kita dalam hal-hal yang baik, tidak keburukan. Nah, siapa yang setia menemani Rasulullah? Yakni Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa arda. Sampai perjalanan ketika itu ya Abu Bakrin, kita mau berhijrah di mana ke Yasrib, ya, ke Madinah. Saat itu ketika Rasulullah SAW ingin meninggalkan rumahnya, Rasulullah menyuruh Ali untuk berdiam diri di rumahnya Rasulullah dan berbaring di kasur Rasulullah. Ya, berdiam diri dan berbaring di kasur Rasulullah. Ali saat itu berumur 20 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berumur 20 tahun. Wahai Ali, aku bersama Abu Bakar ingin pergi hijrah. Ingin pergi. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidur di sini di kasurku, di ranjangku, dan selimutkanlah dirimu, kata Rasulullah. Wahai Ali, kata Rasulullah, apakah engkau tahu resikonya? Tahu ya Rasulullah. Apa resikonya? Resikonya adalah Abu Jahal dan kabilah-kabilah yang lain dan suku-suku yang lain malam itu merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Yang dimana di dalam rumah Rasulullah itu
ada kasur, Abu Jahal menyangka yang berselimut itu adalah Rasulullah. Yang berselimut dalam atas kasur itu adalah Muhammad. Rupanya siapa? Rupanya Ali. Karena perintah dari Rasulullah. Rasulullah saat itu pergi bersama Abu Bakar. Ketika malam hari, Abu Jahal yang ingin membunuh Rasulullah menyarikan anggota-anggota yang beda dengan sukunya, beda dengan kabilahnya, dikasihkan satu pedang. Ini kabilah Quraisy, kabilah Bani Hashim. Suku Quraisy, suku Bani Hashim, suku ini, semua suku dikasih pedang satu. Kenapa tak satu suku saja? Karena ketika dia membunuh Rasulullah nanti, suku lain tidak menyalahkan ini. Misal contoh nih, suku Quraisy saja yang membunuhnya. Berarti suku Quraisy yang membunuh Rasulullah. Tapi di situ tidak. Satu pedang itu beda suku. Supaya tidak bisa mengkisuskan nanti. Oh, Bani Hashim juga membunuh, Bani Quraisy juga membunuh. Nah, ketika Abu Jahal mengelilingi rumahnya Rasulullah, yang di dalam rumah itu ada Ali bin Abi Thalib sedang tidur, sedang berselimut. Yang disuruh siapa? Disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah pergi bersama Abu Bakar. Hijrah. Apa kata Abu Jahal? Kita akan tunggu Muhammad sampai keluar ini. Kita akan tunggu Muhammad sampai keluar. Dan ketika dia keluar, langsung kita penggal leher Muhammad. Tunggu, kata Ramli. Ya. Sampai subuh tak keluar nih Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah tak keluar sampai subuh. Malamnya Abu Jahal nunggu. Rupanya Rasulullah sudah keluar. Tapi tidak dilihat oleh matanya Abu Jahal dan anggota-anggotanya. Rupanya apa yang dibaca Rasulullah? Rasulullah membacanya adalah di surah Yasin. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu doa itu orang tak bisa lihat tuh. Jangan pula teman-teman membawa doa ini misalnya kan, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Boleh tak Ustaz? Saya hafal doa ini untuk lewat penyekatan supaya tak kena sekat saya dari Kijang ke Pinang. Jangan itu ya. Ini adalah mukjizat Rasulullah. Hanya Rasulullah yang bisa. Ya. Jangan pula kalau gitu saya hafal aja lah Ustaz. Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Aku tak pakai helm ni Ustaz. Tak pakai helm, ada tak polisi situ jangan-jangan polisi tak nampak, langsung bacalah waja'alna min baini. Habis tu lewat penyekatan lah supaya tak kena sekat lah, tak payah jalan tikus lagi. Jangan kena tangkap juga ujung-ujungnya, tak berlaku nanti waja'alna min baini aidihim saddam itu. Ya. Jadi hanya Rasulullah yang bisa membaca itu sambil memercikkan pasir di sekitar Abu Jahal. Abu Jahal tak nampak sama sekali. Rupanya Rasulullah sudah pergi. Sampai pagi terbit, Abu Jahal geram nih, kok tak keluar Muhammad. Dia masuk rumah Rasulullah, rupanya ada seseorang berbaring di atas kasur Rasulullah, rupanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dibuka itu kasur, dibuka itu selimut, ternyata Ali. Aina Muhammad? Kata Abu Jahal. Di mana Muhammad? Muhammad sudah pergi. Sama siapa? Sama Abu Bakar. Marah besar Abu Jahal. Marah besar, langsung ditonjoknya Ali bin Abi Thalib ini, langsung ditonjoknya. Ali berumur 20 tahun saat itu, sedangkan Abu Jahal berumur seusia dengan Rasulullah 50 tahun atau 45 tahun ke atas. Tegap Abu Jahal, badannya tegap. Yang ditumbuknya umur 20 tahun, apa tak berdarah, apa tak pecah muka kawan tu kan. Jadi Ali bin Abi Thalib bingung nih. Aduh mak, dah tahu ni Abu Jahal ni, pasti saya akan dibunuh ni. Abu Jahal langsung bergegas menuju Rasulullah, menyari Rasulullah bersama Abu Bakar di perginya. Sedangkan Ali ditinggal di rumah sendiri. Apa kata Ali? Ya Allah, ini mereka sudah tahu nih. Mereka sudah tahu pasti saya akan dibunuh nih. Ali pun ikut hijrah, ikut pergi, ikut Rasulullah. Namun tak bisa siang hari. Kalau siang hari nampak kaum-kaum Abu Jahal, dia akan dibunuh Ali ini. Ketika siang hari Abu Jahal berlindung di balik bukit, malam baru berjalan. Begitu seterusnya sampai menuju tempat Rasulullah. Siang hari berlindung di bawah bukit, di malam hari langsung berlindung ke malam hari pergi ke Rasulullah. Ketika siang hari berlindung di balik bukit, malam hijrah. Itu terus sampai tempat Rasulullah.
Nah, ketika itu sesampainya Rasulullah untuk hijrah pergi ke gua apa? Bukan gua Hiro ya. Ke gua Sur bersama Abu Bakar ya, untuk bersembunyi karena Rasulullah sudah tahu Abu Jahal akan nyusul nanti nih. Nah, gua Sur itu bukan seperti yang kita bayangkan ya, gua ya. Seperti yang kita bayangkan, seperti gua masuknya dalam, tidak. Ternyata gua Sur tuh lubang sedikit saja. Hanya untuk nyender saja. Nah, itu gua Sur, hanya untuk nyender saja, bukan bisa masuk ke dalam, hanya nyender saja. Capek kelelahan, Rasulullah pun berbaring di atas pangkuan oleh Abu Bakar. Rasulullah pun berbaring di atas pangkuan Abu Bakar. Nah, ketika setelah Abu Bakar, itu gua Sur itu sudah gua lama. Ada lubang-lubang yang tidak terpakai, yang sudah disumbat oleh batu, yang sudah disumbat. Rupanya itu tempat berdiamnya ular. Tempat berdiamnya ular berpuluh-puluh tahun di situ. Melihatnya ada orang di situ, Rasulullah dan Abu Bakar, dipatuknya kaki Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warda. Sedangkan Rasulullah sedang tidur nyenyak di atas pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar menahan sakit sejadi-jadinya. Abu Bakar menahan sakit. Ya Allah, katanya. Ya Allah, andaikan saja ini aku sakit dan aku tidak bisa menahan air mata, aku menahan sakit ini, sehingga air mataku ini jatuh membasahi pipi Rasulullah yang di bawah, kemudian Rasulullah terbangun, jangan sampai ya Allah, kata Abu Bakar. Namun tidak bisa juga menahan sakit, otomatis nih air mata keluar. Abu Bakar meneteslah tadi nih, terjatuh di muka Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Rasulullah pun terbangun. Setelah terbangun, limadza ya Abu Bakar? Kenapa ya Abu Bakar? Aish, kenapa ya Abu Bakar? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apa Rasulullah. Ya, tidak mau mengaku. Inilah kecintaannya sahabat. Kecintaannya Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Tak mau Rasulullah bangun, tak mau dia mengatakan kalau dia lagi gigit ular, tak mau dia lagi kesakitan digigit ular, tak mau nih Abu Bakar. Tapi Rasulullah mukjizatnya adalah dia sudah tahu. Rasulullah sudah tahu apa yang mengenai Abu Bakar tadi. Ya, kata Rasulullah, aina yadai. Ya, mana tanganmu sini? Mana kakimu? Mana yang sakit tadi, kata Rasulullah. Langsung Rasulullah ludahkan melalui ludahnya Rasulullah, lalu diusap luka tadi, bekas patukan ular tadi, lalu hilang semula. Hilang dengan segedapnya. Nah, ini kok gombolan apa pasukan-pasukan Abu Jahal lagi mencari nih. Rupanya berhenti pula nih Abu Jahal ini, berhenti pas di bawah di bawah Gua Sur tadi. Nah, padahal mereka cuma nyender aja karena gua itu sangat pendek ya, tidak ada ruang, hanya untuk sender saja. Dan kakinya Rasulullah dan kaki Abu Bakar itu terjulur keluar. Andaikan Abu Jahal melihat ke atas, itu nampak kaki mereka. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini kalau sempat kita ini bersuara sedikit atau keringat kita netes, mereka pasti tahu nih. Apa kata Rasulullah? Kita tidak berdua. Ya, kita tidak berdua. Kita bertiga sekarang, kata Rasulullah. Siapa? Abu Bakar, Rasulullah dan Allah, bertiga. Itulah keyakinan Rasulullah SAW bahwa ada Allah. Tapi teman-teman jangan pula lah boncengan sama cowoknya pergi dekat pantai Trikora segala macam ya. Kemudian jambat dompak segala macam berdua tengah malam ya. Kita bertiga yang sama siapa? Sama Allah. Bukan sama Allah itu, sama iblis, setan. Ya. Hati-hati teman-teman. Kalau udah nikah tak masalah, ya. Jadi hati-hati. Itulah sahabat bersama Rasulullah SAW. Nah, kecintaannya Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar, dan Abu Bakar juga cinta sangat luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Lalu, kenapa ular itu mencatuk Abu Bakar? Ternyata ular itu kedatangan Rasulullah SAW di Gua Sur itu. Ternyata ular itu tidak enak
dia ingin melihat wajah Rasulullah di saat pangkuan, di saat Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Wajah Rasulullah terlindung oleh kaki Abu Bakar sehingga mengganggu pandangannya, pandangan ular tadi. Aku ingin melihat kekasihku, kata ular. Kenapa dihalangi oleh kaki Abu Bakar? Maka dipatuk itu kaki Abu Bakar langsung. Jadi ular pun ingin rindu terhadap Rasulullah SAW, penantian yang sangat luar biasa. Nah, itu ular. Kemudian labah-labah tadi. Ya, di situ ada gua Sur yang Abu Bakar dan Rasulullah hanya nyender saja. Andaikan saja terjatuh, tercampak ke bawah, pasti dibunuh sama Abu Jahal. Yang menahan siapa? Yang menahan adalah labah-labah. Dia buat apa, sarang. Dia buat itu sarang berlapis-lapis supaya Abu Bakar dan Rasulullah SAW tidak terjatuh, tidak dilihat oleh Abu Jahal. Makanya labah-labah itu disayang oleh Rasulullah dan tidak boleh dibunuh. Nah, kesimpulannya adalah hijrah ini menjadi peristiwa yang sangat besar, yang bagaimana Rasulullah hijrah total, ya, yang hijrah total itu benar-benar resikonya dibunuh oleh Abu Jahal, resikonya digigit oleh ular, resikonya akan diincam, akan dikejar oleh Abu Jahal bersama umurnya. Itu hijrah total. Nah, teman-teman, bagi diri kita, bagi diri ana sendiri, bagi diri saya sendiri pribadi, saya harus hijrah total ini. Saya sudah masuk 1443 Hijriah. Selama 1442 yang lalu, selama 1441 yang lalu, selama yang saya belum sebelumnya, saya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hijrah balik lagi jadi preman misalnya kan. Saya hijrah solat, kemudian tak solat lagi misalnya. Saya baca Quran, kemudian tak baca Quran lagi. Nah, hijrah itu adalah hijrah totalitas. Sebagaimana Rasulullah SAW hijrah totalitas sampai Rasulullah meninggal di tempat dia berhijrah, yaitu di Yasrib di Madinah. Tidak bisa balik lagi ke tempat kelahirannya di Makkah. Nah, teman-teman, menjadi momentum kita besar, menjadi besar momentum diri kita agar kita ini menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita soleha, menjadi wanita yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi wanita yang dirindukan oleh Rasulullah, menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Banyak ya pengaduan-pengaduan dari teman-teman yang lain. Bang, misalnya, saya pengen hijrah, saya pengen ini. Benar-benar. Yakin kalian hijrah? Yakin, Bang? Yakin tidak? Yakin. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Banyak teman-teman saya yang hijrah totalitas betul, sampai bercadar, ternyata sampai fasenya itu goyang. Ya. Disebabkan pertama, pacarnya kembali lagi. Kedua, temannya mencemooh dia. Ketiga, orang tuanya menyangka dia alim segala macam, sehingga dia berbalik seperti dulu, sehingga dia pakai levis ketat, sehingga dia pakai levis-levis koyak-koyak, sehingga dia membuka jilbab, sehingga dia dicemooh lagi. Nah, Allah itu sangat mudah menaikkan derajat seseorang dan sangat mudah untuk menghinakan seseorang. Sekarang kita mau yang mana? Apakah yang ingin dinaikkan derajat oleh Allah atau dihina oleh Allah? Kawan-kawan yang saat ini yang pengen hijrah total, menjadi lebih baik. Aku sudah sampai tahun baru Islam 1443 Hijriah. Kok aku masih begini ya? Kok masih begini ya? Maka hijrahkan totalitas jadi kita. Yang pengen syar'i jilbabnya betul-betul syar'i. Jangan hijrah sendiri. Hijrah itu bersama kawan. Makanya ikhtiyarus shadiq qabla thariq. Cari kawan-kawan yang betul mimpin kita. Apakah dari ustazah kita yang kita kenal? Apakah dia punya ustazah, tolong cari aku, bimbing aku gini. Jangan sendiri. Rasulullah saja, yang selevel Rasulullah saja, ingin didampingi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kita yang hijrah hanya ingin hijrah, sok-sok lihat di story, cantik juga ya cadarnya di Instagram ya. Tiba-tiba besok bercadar. Ternyata goyah, imannya balik lagi macam dulu. Pakai ketat-ketat. Dicemooh lagi orang. Nah, itu namanya futur. Futur itu lemah imannya. Imannya lemah. HP kawan-kawan, itu kalau satu hari tidak dicas akan mati. Bagaimana dengan iman kita? Iman kita ini perlu cas, perlu charger. Saya ini kalau tak saya cas iman saya ini, habislah. Penyebabnya banyak. Godaan. Saya bilang sama guru saya, wahai Abi, misalnya, kenapa semakin untuk taat semakin banyak godaan? Karena itu sudah iman makin naik. Iman makin naik, di situ Allah kasih kan goyah.
Kalau kalian tidak sanggup, maka akan runtuh dan akan menjadi hina sehina-hinanya. Saya sudah lewat fase itu. Saya bukan orang baik. Tetapi Allah hadirkan saya. Saya tinggal di masjid di sini. Ya, saya diamanahkan oleh Allah SWT. Saya jaga masjid. Saya jadi imam di masjid. Kemudian saya ngisi kajian. Itu secara otomatis mengisi iman saya. Mencajarkan iman saya. Benar-benar nih, aku pengen hijrah total dari masa lalu. Banyak teman-teman saya seperti itu. Teman-teman saya ngadu ke saya. Bagaimana Ustaz? Bagaimana Bang? Bagaimana Kak? Saya ini hijrah. Datang cowoknya dulu. Pacaran lagi. Dah pacaran lagi, cowoknya tak mau pakai kayak gini. Habis itu gini-gini lah. Pakai ketat-ketat lagi. Balik gini. Habis lihat orang kampung kok gini lagi. Kok gini. Banyak. Sangat banyak saya. Sampai-sampai saya melihat ketika dia ketemu pakai cadar. Ya, ketika saya lihat di story IG-nya. Sudah berubah total. Nah, itu fasenya. Kalian kalau ingin hijrah, betul-betul niat tekad dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Allah, aku ingin berubah menjadi lebih baik. Aku ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Engkau ya Allah. Ya. Pemuda yang taat itu adalah pemuda yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu. Apalagi pemudi. Kalau orang tua untuk taat wajar. Apa kata orang ni dah bau tanah pun. Apa lagi? Solatlah. Dah bau tanah. Tapi kalau pemuda yang masih fasenya fase pacaran, fasenya fase maksiat, fasenya fase nongkrong, fasenya fase ini, masih zaman dia itu, tapi dia ingin merubahkan itu, saya tak mau lagi begitu, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gaul boleh, ya. Nongkrong sama kawan boleh. Bahkan saya dicaci maki, saya dihina, saya apa? Ustaz Maulana, ini pakai kayak gitu levis. Emang seperti apa sih pakaian itu? Apakah harus saya bertemu kawan saya pakai jubah setiap hari? Ini saya pakai jubah nih lantaran saya baru selesai sholat zuhur nih. Saya tak balik lagi. Langsung ngisi kajian. Tapi saya nongkrong sama kawan, saya pakai baju kemeja. Yang dibahas itu adalah bahas tentang keimanan. Bukan kita nongkrong-nongkrong tak jelas. Hanya Allah menilai hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat dari rupamu yang cantik. Allah tidak melihat dari harta kamu punya motor banyak, punya mobil banyak, punya iPhone 11 2 biji. Allah tak melihat itu. Yang Allah lihat fi qulubikum wa a'malikum. Hati kalian, hati kita dan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, maka Allah akan menjadi lebih baik. Mungkin saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlalu lama, ya, maaf terlalu panjang penyampaian saya karena ini adalah kebaikan untuk diri kita. Semoga Allah kasihkan kita keberkahan Subhanahu wa taala. Kemudian yang masih dalam proses belajar, masih menuntut ilmu, semoga Allah beri kemudahan dalam belajarnya. Semoga Allah kasih kepahaman bagi diri kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang berbau keburukan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita memasuki acara yang kelima, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Maulana. Kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Oke, doa ya. Oke, sebelum doa ada satu amalan ya. Salah satu amalan untuknya khusus di bulan Muharram. Sebelum saya masuk doa, ada khusus di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini kita akan ada puasa sunnah, yang dimana puasa sunnah ini adalah puasa sunnah Asyura dan Tasu'a. Puasa sunnah Asyura dan Tasu'a. Nah, puasa sunnah Asyura ini adalah di 10 Muharram. Dan puasa Tasu'a ini di 9 Muharram. Ada pernah saya dengar Ustaz, katanya 10 Muharram itu puasa orang Yahudi. Dia puasa seperti, iya benar. Ketika itu Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Nah, kenapa? Ditanya oleh Rasulullah, "Limadza tasumi fil hadzal syahril haram?" Apa kata orang Yahudi itu?
ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau puasa di 10 Muharram? Kata orang Yahudi ini, karena saat itu terjadinya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikejar oleh Firaun, oleh kejaran dari Firaun. Sehingga Allah buka laut itu terbelah dan sehingga Musa selamat. Makanya kami bersyukur dan kami berpuasa pada 10 Muharram itu. Apa kata Rasulullah? Nahnu bil haq bil Musa. Kami ini lebih berhak mengatakan Musa itu kami lebih berhak mengatakan Musa itu adalah lebih baik diselamatkan oleh Firaun daripada mereka kalian, kata Rasulullah. Ya, karena kita umat Islam, Nabi Musa nabi kita juga. Kita lebih berhak mengatakan. Nah, Rasulullah langsung buat 9 Muharram supaya tidak disamakan oleh orang Yahudi 10 Muharram. Maka kita berpuasa 9 Muharram dan 10 Muharram. 9 Muharram itu puasa Tasu'ah dan 10 Muharram itu puasa Asyura. Gimana Ustaz kalau kita 10 Muharram saja? Nah, saya lupa pula tanggal 9 kemarin nak puasa. Habis 10 Muharram, apakah saya sama dengan Yahudi ya? Maka puasa aja 11, 10, 11, 12. Di sini adalah mengatakan Rasulullah, hadis ini mengajarkan puasa Asyura itu adalah puasa yang diberatkan. Yakni puasa yang sunnah muakkad. Puasa Asyura puasa yang diberatkan, yang dianjurkan puasa itu. Walaupun sunnah tapi diberatkan, dianjurkan. Makanya kita nanti 9 Muharram berpuasa, 10 Muharram kita berpuasa. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan, agar diberi kelancaran dalam belajar, agar diberi kepahaman dalam ilmu agama, ilmu apapun itu. Jangan lupa kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi bidan, kaitkan dengan Allah. Mau jadi dokter, kaitkan dengan Allah. Semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan jadi bidan kalau Allah tidak jadikan. Saya akan jadi bidan, namun Allah yang berikan kita jadi bidan. Itu semuanya kaitkan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim wa majid ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik. فوسق اللهم رابطتها وعلم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ceramah, pelajaran dan pesan-pesan kepada kami semua. Semoga dengan ini kami dapat meningkatkan keimanan dan bisa menerapkan keteladanan dari kisah yang bersejarah pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini. Juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu dosen kebidanan, kakak-kakak, dan rekan-rekan pada acara kajian dan doa bersama di siang hari ini. Baik, sebelumnya untuk itu kakak-kakak dan rekan-rekan boleh untuk aktifkan kameranya karena kita akan mengadakan dokumentasi. Untuk Kak Putri boleh dipimpin. Baik, pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah, Kak.
Terima kasih Kak Putri. Baik, saya selaku MC dan panitia yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.